Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Iskandar, Jamilah Solihah, Lia Nur Fatimah, dan Mela Yayu Apriani. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis jurnal internasional yang berjudul Mixed Heavy Metal Stress on Photosynthesis, Transpiration Rate, and Chlorophyll Content in Poplar Hybrid, atau yang dalam bahasa Indonesianya yaitu tekanan logam berat campuran pada fotosintesis, tingkat transpirasi, dan kandungan klorofil dalam hibrida poplar. Adapun jurnal ini merupakan Jurnal Forest Science and Technology volume 12 nomor 2 tahun 2016 halaman 55 sampai 61. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Jamilah. Pada bagian abstrak, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak fisiologis logam berat campuran dalam 4 hibrida poplar. Laju fotosintesis dan transpirasi itu diukur sebelum dan selama perawatan menggunakan sistem fotosintesis portable, sedangkan pigmen fotosintesis itu ditentukan secara analitis. Hasil yang diperoleh menunjukkan penurunan kandungan klorofil dan karotenoid kecuali hibrida 1, yaitu menunjukkan peningkatan konsentrasi logam. Laju transpirasi itu dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan logam berat. Dari keseluruhan hasil tersebut sangat berharga dalam memahami bagaimana berbagai hibrida pohon itu merespon tekanan logam berat campuran, terutama saat menggunakannya sebagai indikator biologi untuk eksperimen fotoremediasi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pencemaran logam berat terhadap lingkungan dari berbagai sumber itu termasuk industri dan pertanian menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Kemudian fitoremediasi adalah teknologi pembersihan tanah yang tercemar logam. Terdapat beberapa model fitoremediator meliputi berbagai varietas pohon, contohnya seperti kapuk, poplar, dan willow. Kemudian logam berat seperti tembaga, Cu, seng atau Zn, kobalt atau Co, dan besi atau Fe itu sangat penting dalam jumlah kecil untuk berbagai aktivitas metabolisme pada tumbuhan. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu menggunakan parameter non-deskriptif dan kemudahan akses untuk mengetahui pengaruh stres campuran logam berat yaitu Cd, Cr, Cu, dan Zn dalam kondisi rumah kaca. Selanjutnya saya Mela Yayu Apriani akan menjelaskan mengenai material dan metode. Pada material terdapat 4 populus hibrida dengan panjang stiknya yaitu kurang lebih 15 cm, pot dengan berukuran 2 liter, dan logam berat dengan konsentrasi yaitu mulai dari 0, 5, 50, 100, 200, dan 500 ppm. Logam berat campuran menggunakan kromium klorida, tembaga klorida, dan kadmium klorida dan seng klorida dengan sebanyak 20 ml per plantlet satu kali dengan bahan tanaman yaitu daun dengan 0,1 gram dan 8 ml aseton 80%. Selanjutnya metode yang digunakan terdapat ada 4 metode. Yang pertama yaitu bahan tanaman dan kondisi eksperimental, yang kedua yaitu laju fotosintesis dan transpirasi, dan yang ketiga pigmen analisis statistik, dan yang keempat analisis statistik. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya penjelasan mengenai hasil akan dijelaskan oleh Saudara Iskandar. Hasil pada tabel tersebut menunjukkan bahwa laju fotosintesis dan transpirasi pada paparan logam berat campuran ke hibrida polar dalam kondisi rumah kaca mengakibatkan peningkatan laju fotosintesis dengan peningkatan konsentrasi logam berat. Nah, pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa hibrida 1 memiliki laju fotosintesis tertinggi yaitu 14,54 pada 500 ppm. Laju transpirasinya itu bervariasi di seluruh hibrida. Nah, nilai tertinggi bertepatan dengan 50 ppm untuk hibrida. Bagaimanapun juga perbedaan
bervariasi ini untuk setiap hibrida secara umum terjadi penurunan laju transpirasi dengan peningkatan konsentrasi logam berat campuran. Paparan hibrida polar pada logam berat untuk percobaan rumah kaca fitoremediasi secara keseluruhan menghasilkan pengurangan yang signifikan dalam kandungan klorofil dan karotenoid di daun. Bisa dilihat pada tabel 4. Lalu untuk kandungan klorofil pada hibrida polar yaitu menunjukkan bahwa kandungan klorofil dalam hibrida 1 yaitu tren penurunan umum untuk CLA dan CLB dan total klorofil dengan peningkatan konsentrasi logam berat hingga 200 ppm. Setelah itu kandungan klorofil meningkat. Dalam hibrida kedua dan hibrida ketiga CLA, CLB, dan kandungan klorofil total serta kandungan karotenoid menurun dibanding dengan kontrol. Hal ini dapat menunjukkan bahwa berbagai konsentrasi logam berat mempengaruhi kandungan pigmen. Untuk selanjutnya, saya Lianur Fatimah akan menjelaskan hasil diskusi pada analisis jurnal kali ini. Nah, di sini terdapat beberapa grafik, di mana grafik pertama menunjukkan pengaruh perlakuan logam berat campuran pada laju fotosintesis 4 hibrida poplar dalam kondisi rumah kaca, di mana dapat dijelaskan bahwa stres logam berat mengubah banyak proses fisiologis dan metabolisme pada tumbuhan. Data yang disajikan menunjukkan bahwa paparan logam berat campuran menyebabkan penurunan yang signifikan pada pigmen fotosintesis pada hibrida poplar. Dalam penelitian ini, laju fotosintesis menurun untuk semua hibrida poplar di semua logam berat. Hanya hibrida 1 atau Eco 28 yang memiliki laju fotosintesis tinggi pada 500 ppm. Kemudian pada gambar grafik yang kedua, dijelaskan pengaruh perlakuan logam berat campuran pada laju transpirasi 4 hibrida poplar dalam kondisi rumah kaca, di mana laju transpirasinya bervariasi di seluruh hibrida. Nah, penurunan laju fotosintesis telah ditunjukkan pada tumbuhan karena pengurangan pigmen fotosintesis oleh logam berat. Logam berat seperti merkuri, tembaga, kromium, kadmium, ataupun seng telah ditemukan menurunkan kandungan klorofil di berbagai tanaman dalam banyak kasus. Selain itu, tingkat transpirasi yang signifikan diamati di keempat hibrida poplar. Dan bagaimanapun perbedaan bervariasi ini, secara umum terjadi penurunan laju transpirasi dengan peningkatan konsentrasi logam berat campuran. Lalu pada grafik yang ketiga dijelaskan bahwa paparan hibrida poplar dalam logam berat untuk percobaan rumah kaca fitoremediasi secara keseluruhan menghasilkan pengurangan yang signifikan dalam kandungan klorofil dan karotenoid di daun. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat mempengaruhi kandungan pigmen. Hal tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh pengaruh logam berat campuran yang bersaing satu sama lain dalam media air tanah. Baik, dapat disimpulkan bahwa paparan jangka pendek hibrida poplar terhadap logam berat campuran benar-benar mempengaruhi pigmen fotosintesis dan fotosintesis secara keseluruhan. Hibrid 1 yaitu Eco 28 yang merupakan hibrid lokal memiliki CHL yang lebih tinggi dengan kandungan karotenoid dan laju fotosintesis pada konsentrasi logam berat campuran tertinggi 500 ppm. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Populus Euramericana hibrida telah ditemukan yaitu fitoremediatif. Sebelumnya menunjukkan bahwa mungkin ada faktor genetik tertentu yang berkontribusi pada toleransi yang lebih tinggi Populus Euramericana hibrida jika dibandingkan dengan hibrida poplar lainnya. Baik, terima kasih. Baik, rupanya sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan.